Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penghuni surga masih ingat kehidupan mereka di dunia? Apa yang diminta para penduduk surga? Apakah para penduduk surga masih mengingat masa lalu mereka ketika mereka masih berada di dunia? Setiap muslim berusaha di dalam kehidupan dunia ini agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai perbuatan baik dan juga menjauhi perbuatan buruk. Semua hal tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hadiah terbesar darinya yaitu surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Surga adalah tujuan akhir kehidupan seorang muslim yang merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa dan pelipur lara bagi orang-orang yang telah bersabar ketika ditimpa dengan berbagai musibah dan ujian selama hidup mereka di dunia. Surga adalah balasan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman atas perbuatan baik yang mereka lakukan ketika berada di dunia, berupa kesabaran, istiqomah dan keimanan serta amal saleh mereka. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dari salah satu sifat surga, bahwa bangunan surga terbentuk dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Adukannya menggunakan minyak kasturi yang berbau wangi. Kerikilnya berupa permata dan yakut, dan debunya berupa za'faran. Di dalam surga terdapat berbagai sungai yang mengalirkan susu, madu, serta khamar yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa sisi kehidupan penduduk surga. Apakah mereka akan tetap mengingat kehidupan mereka di dunia? Dan kita akan mengenal rahasia kehidupan di surga tersebut. Bagaimanakah seorang manusia akan hidup ketika berada di surga? Dan apakah perbedaan dengan kehidupan di dunia? Kehidupan manusia di surga sangat jauh berbeda dengan kehidupannya ketika di dunia. Di dunia, kenikmatan yang dirasakan oleh manusia akan berakhir ketika dia selesai melakukannya. Sedangkan di surga, kenikmatan yang dia rasakan tidak akan pernah berakhir dan tidak terputus-putus. Setiap saat dia akan merasakan kenikmatan yang baru dan lebih nikmat daripada yang dia rasakan sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Al-Quran Surah Yasin ayat 55. Ayat ini menunjukkan bahwa penduduk surga, kesibukan yang dilakukan setiap saat adalah untuk menikmati makanan, minuman, serta kenikmatan bersama para bidadari. Berbeda dengan kesibukan para penduduk di dunia, di mana mereka akan merasakan lelah dan capek, khawatir dan sedih. Selain itu, penduduk surga juga tidak mengeluarkan kotoran yang biasanya dikeluarkan oleh penduduk di dunia, seperti air kencing, kotoran, maupun keringat. Penduduk surga tidak buang air besar maupun buang air kecil, tetapi mereka hanya bersendawa dengan sendawa yang memiliki aroma wangi seperti kasturi. Penduduk surga juga tidak tidur sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk dunia, karena tidur adalah kematian yang ringan dan penduduk surga tidak akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan keabadian hingga mereka tidak terganggu dengan kekhawatiran terhadap kematian yang menanti manusia di dunia. Penduduk surga hidup di surga dalam usia yang paling sempurna, yaitu di usia 33 tahun, di mana di usia tersebut Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Selain itu, penduduk surga tidak akan pernah merasakan bosan, serta tidak akan pernah merasakan perasaan buruk lainnya, sebagaimana yang dialami oleh manusia ketika mereka berada di dunia, di mana manusia terkadang merasa jengkel atau khawatir ketika berada di dunia. Sementara di surga, dia senantiasa berada dalam perasaan yang disukainya. Tetapi, apakah penduduk surga akan tetap mengingat kenangan ketika mereka berada di dunia? Para penduduk surga masih mengingat kenangan hidup mereka ketika mereka di dunia, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal tersebut. Di antaranya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tur. Dan sebahagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu.
Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Al-Quran Surah At-Tur ayat 25-28. Sebagaimana juga para penduduk surga masih mengingat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat jahat dengan menyebarkan keraguan kepada orang-orang yang beriman dan mengajak mereka untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah As-Saffat. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkata salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari bangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?" Al-Quran Surah As-Saffat ayat 50-53. Para penduduk surga mengingat tentang hal-hal yang mereka alami ketika mereka berada di dunia, serta cobaan dan ujian yang mereka dapatkan di dalam dunia. Mereka pun menjadi semakin bahagia dengan balasan kebaikan yang mereka dapatkan di surga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri, yang dengan kurnia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu." Al-Quran Surah Fatir ayat 34-35. Kenangan para penduduk surga pun kembali terlintas dalam pikiran mereka ketika mereka menikmati buah-buahan di surga. Mereka kembali mengingat buah-buahan yang mereka rasakan di dalam dunia, karena buah-buahan tersebut menyerupai dengan buah-buahan yang mereka temui di dunia, tetapi berbeda dari ukuran dan rasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Para penduduk surga juga mengingat masa-masa ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepadanya. Ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka mengingat tangan-tangan yang mereka tengadahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri untuk akan pertolongan darinya, serta permintaan mereka agar mereka dapat senantiasa berbuat amal solih dan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan kenikmatan surga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Dan sebahagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang." Al-Quran Surah At-Tur ayat 25-28. Tetapi apakah para penduduk surga masih ingin untuk merasakan kenikmatan seperti yang mereka rasakan di dunia? Karena para penduduk surga akan menginginkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Bahkan penghuni surga yang paling rendah tingkatannya pun dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepadanya, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga.' Orang tersebut kemudian mendatangi surga dan ditampakkan baginya seolah-olah surga telah penuh. Kemudian dia kembali dan menyampaikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, 'Ya Rabb, surga itu telah penuh.' Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kembali berfirman kepadanya, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga.' Kemudian dia mendatangi surga dan lagi-lagi dia ditampakkan seolah-olah surga telah penuh. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, 'Ya Rabb, aku mendapati surga itu telah penuh.' Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga, karena kau akan mendapatkan yang semisal dengan dunia dan 10 kali lipat darinya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat dari dunia.' Orang tersebut kemudian berkata, 'Apakah engkau sedang mempermainkanku, padahal engkau adalah sang maharaja?' Abdullah bin Mas'ud berkata,
Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tertawa sampai nampak gigi geraham beliau. Disebutkan bahwa pahala tersebut merupakan manzilah terendah dari penghuni surga. Hadis riwayat Muslim. Semua yang diinginkan oleh penduduk surga akan mereka dapatkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dalam firman-Nya. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ada sebahagian dari penduduk surga yang meminta untuk diberikan anak, serta meminta untuk bercocok tanam. Mereka akan diberikan apa yang mereka minta, dan mereka tidak perlu untuk menunggu dalam mendapatkan hasilnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda kepada para sahabatnya, dan saat itu ada seorang Arab Badui dalam majelis tersebut. Beliau menyebutkan bahwa ada seorang dari penduduk surga yang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bercocok tanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya kepadanya, "Bukankah engkau telah mendapatkan apapun yang engkau inginkan?" Dia menjawab, "Iya, tapi aku suka untuk bercocok tanam." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaannya. Ketika dia menyamai benih, seketika tumbuhlah tanaman yang ditanam serta dipanen, hingga tumpukan panen yang didapatkan besarnya seperti gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Tidak ada yang melebihi kamu, wahai anak Adam." Maka orang Badui tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, tidak akan kau temui orang yang seperti itu selain kaum Quraisy dan Ansar, karena mereka adalah para petani, sedangkan kami bukanlah petani." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa mendengar perkataan orang Badui tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini seraya berkata, dalam hadis ini terdapat banyak faedah, antara lain bahwa semua yang diinginkan oleh penduduk surga, apapun yang mereka inginkan akan mereka dapatkan. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang mukmin ketika berada di surga, jika dia menginginkan seseorang anak, maka kehamilan dan kelahirannya serta tumbuh besar sampai usia yang diinginkan akan terjadi hanya sesaat, sebagaimana yang dia inginkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan inilah sedikit video tentang bagaimanakah penduduk surga, apakah mereka akan mengingat tentang di dunia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.